Kalaku cari damai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti renungan malam kita. Hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 142 ayat 1. Wararat mabaritami, O Yesus asa sangati, tuna sahajol maon, tutu madu dibukai, manugu jol masa sube, tudalan hangolungan, ipe suden ajol maon satangingon soaranan, say bongoti huriana. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami hingga kami tiba pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat di tempat tidur kami masing-masing, kami mau disapa oleh firman Tuhan agar kami yakin dan percaya di dalam penyertaan Tuhan kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 31 hingga 36. Yohanes 3 ayat 31 hingga 36. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan dalam bahasa Batak dikatakan dangdau
tubisian bonana. Tapi tidak usah dilanjut. Artinya bahwa tubis dalam bahasa Indonesia rebung, anak bambu, yang adalah anak bambu tidak akan mungkin tumbuh jauh dari pohon bambu, karena dari situlah dia bertumbuh. Asal usul, keberangkatan atau titik nol sangat mempengaruhi identitas, karakter yang diperlihatkan dalam kehidupan kita. Hidup jut didok bohama ai parhuta-huta do. Ya begitulah orang kampung, orang miskin. Sifat perilaku yang diperlihatkan sering menunjukkan dari mana dia datang. Keberadaan kita bisa menunjukkan dari mana kita berasal. Tetapi bagi orang yang berpendidikan atau bagi orang yang berpengalaman, biarpun dia dari kampung, orang miskin, tidak punya keberadaan sebelumnya, tetapi dia akan mampu menempatkan dirinya karena dia sudah dididik sebelumnya. Makanya orang tua kita dulu sering memperingatkan kita supaya kita jangan berperilaku seperti hamba. Asa unang gabi songon hatuban. Biarpun kita miskin, tetapi kita bisa menempatkan diri kita. Jadi bagaimana cara duduk, cara makan, cara berbicara, kita akan bisa menempatkan diri kita ketika kita di mana dan berhadapan dengan siapapun. Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang datang, yang diutus dari atas, dari sorga, dia mengatasi semuanya. Sedangkan kita manusia berasal dari debu tanah, berasal dari bumi, dan termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Yesus Kristus yang datang dari sorga dan mengatasi semuanya, tentu akan memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Jadi terkadang kita juga bisa bersaksi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, belum tentu orang lain bisa menerima kesaksian kita. Karena memang pendengaran kita terbatas. Hidup benolo tadok ai hubige sahira suarani danak natangis. Ternyata hanya suara kucing. Widok hubereng do. Ternyata penglihatan kita terbatas. Makanya kita harus dibantu dengan kacamata. Ada yang minus, ada yang plus. Itulah kesaksian manusia, belum tentu menjadi kebenaran. Tetapi kesaksian Tuhan di dalam Yesus Kristus yang berasal dari sorga adalah benar, karena dia adalah anak Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Kuat kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan pendengaran dan penglihatan. Semua jelas di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita manusia bisa menerima kesaksian Yesus Kristus bahwa dia adalah anak Allah.
Tetapi manusia bisa menerima kesaksian Yesus Kristus ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus dari sorga dan menjadi manusia. Hanya iman yang berbicara yang bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Allah adalah benar. Nasi tongdo Jehovah, Yesus diutus Allah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Orang-orang percaya yang menerima kesaksian, yang telah menerima karunia roh, akan menyampaikan firman Tuhan, kabar sukacita, supaya semakin bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus dari hari ke hari. Barang siapa percaya kepada anak atau Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Wende nomor 492 ayat 1 dan ayat yang kedua. Namora tutu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kami juga telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris di dalam kerajaan sorga. Kami yakin dan percaya bersama-sama dengan Tuhan kami akan melewati malam ini. Kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kami serahkan juga sanak saudara kami, anak-anak kami dan orang tua kami dimanapun mereka berada. Sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami, sertai juga kehidupan mereka. Hanya di dalam Yesus Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku